Hai teman-teman Fidusian, perkenalkan, nama saya Willy Christian. Di video kali ini, aku mengajak teman-teman semua untuk melihat-lihat seperti apa sih laboratoriumnya mahasiswa sistem informasi dan ada apa aja di dalamnya. Tapi, buat yang belum tahu, laboratorium sistem informasi atau yang bisa disebut dengan Lab Sispo merupakan sebuah unit di bawah School of Information System yang menjalankan kegiatan-kegiatan praktikum, mewadahi perlombaan dan pelatihan untuk mahasiswa sistem informasi, dan merencanakan serta mengimplementasikan proyek-proyek terkait sistem informasi. Berhubung saat ini masih dalam kondisi pandemi, seluruh kegiatan yang ada di Lab Sispo diadakan secara online. Tapi tenang aja, melalui video ini, teman-teman masih bisa kok mendapatkan gambaran seperti apa laboratorium sistem informasi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai virtual tour kita. Ketika masuk ke dalam Lab Sispo, kamu akan langsung melihat meja sekretariat, yaitu mejanya Ibu Imas. Ketika kamu membutuhkan arahan, teman-teman bisa langsung menanyakan ke Ibu Imas. Nah, masih di dekat pintu masuk, kamu akan bisa melihat beberapa koleksi piala-piala lomba dari teman-teman ISLab member. Mahasiswa yang tergabung dalam ISLab member sangat aktif loh untuk ikut berbagai macam perlombaan dan kompetisi. Biasanya, mereka akan berdiskusi di meja yang telah disediakan khusus untuk keperluan diskusi mahasiswa. Oh iya, sebelum kita lanjut turnya, aku mau kenalin sedikit 3 divisi yang ada di Lab Sispo. Jadi, di Lab Sispo terdapat 3 divisi yang berbeda. Divisi-divisi tersebut adalah Teaching and Learning, Training and Competition, dan Research and Project. Tiap divisi mempunyai fungsi dan membernya masing-masing. Teaching and Learning berfokus untuk menjalankan kegiatan praktikum yang diselenggarakan oleh Lab Sispo. Member mereka adalah part-time assistant. Yang kedua, Training and Competition, yang berfokus untuk mewakili School of Information Systems dalam kompetisi di bidang sistem informasi. Member mereka disebut ISK Study Club Member. Yang terakhir adalah divisi Research and Project, di mana divisi Research and Project ini berfokus untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek terkait dengan sistem informasi di Fakultas School of Information System. Member mereka disebut dengan Information System Project Member. Nah, sekarang kamu udah makin tahu nih tentang Lab Sispo. Yuk, sekarang kita lanjut virtual tour kita. Di Lab Sispo, kami juga menyediakan beberapa komputer yang dapat digunakan oleh ISLab member untuk kegiatan praktikum, melakukan penelitian, dan juga dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Sekarang, aku mau kenalin lebih jauh divisi-divisi yang ada di Lab Sispo. Pertama, aku mulai dari divisi yang paling banyak nih anggotanya, yaitu divisi Teaching and Learning. Yuk, biar jelas, langsung kita tanyakan ke koordinatornya, yaitu Jennifer Alexandra. Halo Jennifer, jadi aku lagi kenalin nih ke teman-teman Fidusian divisi-divisi apa aja yang ada di Lab Sispo. Nah, aku mau mulai dari divisi Teaching and Learning dulu. Boleh ya? Hai Willy, boleh dong. Oke deh, langsung aja. Jadi boleh dijelasin nggak nih ke teman-teman Fidusian untuk divisi Teaching and Learning ini apa dan tanggung jawabnya seperti apa? Oke, jadi Teaching and Learning ini merupakan salah satu kegiatan utama yang ada di Lab Sispo atau Lab Sistem Informasi. Nah, di sini kami tuh ada 2 kategori asisten. Yang pertama itu ada asisten full time, yang kedua ada part time. Nah, untuk asisten sendiri, kami akan merekrut dari 3 regional kampus. Yang pertama dari Kemanggisan, itu dari Jakarta, Alam Sutra, dan Bekasi. Nah, kami, para asisten akan membantu mahasiswa dalam memahami materi praktikum yang ada di Lab Sispo. Contohnya itu seperti mata kuliah Analysis, Analysis, User Experience, dan masih banyak lagi. Jadi secara singkatnya, itu bisa dibilang tim Teaching and Learning itu lebih kepada membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah praktikum yang didapatkan oleh mahasiswa di School of IS. Di sini kami juga membuka peluang konsultasi bagi mahasiswa yang memang ingin mendalami materi. Mahasiswa itu bisa langsung datang ke Lab Sispo, atau kalau misalkan dalam masa pandemi seperti ini, mahasiswa itu bisa email ke email Lab Sispo aja untuk request konsultasi secara online. Nanti akan ada asisten yang membantu mahasiswa tersebut. Begitu, Willy. Oh, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ada berapa sih jumlah ISLab member yang tergabung di dalam divisi Teaching and Learning ini? Oke, untuk sekarang kita ada 41 total yang untuk ISLab member. Oh, wow. Banyak juga ya. Kalau begitu, oke deh. Terima kasih Jennifer atas waktunya. Sama-sama, Willy.
Tuh kan teman-teman, divisi TNL ini memang terbukti merupakan divisi yang paling banyak anggotanya. Sekarang kita akan coba kenalan dengan divisi yang kedua. Nama divisinya adalah Research and Project atau yang bisa disingkat RNP. Nah, teman-teman, divisi RNP ini ketika berkumpul dengan AS Project Member, biasanya memanfaatkan komputer yang ada di LabSisFo, karena mereka biasanya melakukan programming di sana. Yuk, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan koordinatornya, yaitu Jeffrey. Halo Jeffrey, apa kabar? Halo Will, baik-baik. Aku lagi kenalin nih divisi-divisi yang ada di LabSisFo ke teman-teman semua, dan mau memperkenalkan divisi RNP. Boleh minta waktunya sebentar ya? Oh, oke, boleh. Silakan. Nah, Jeffrey, boleh dong dijelasin nih ke teman-teman Binusian, divisi Research and Project ini apa dan ngapain aja? RNP adalah salah satu divisi di LabSisFo yang membantu mahasiswa dalam proses pembuatan penulisan PKM dan bertanggung jawab jika ada mahasiswa yang ingin melakukan enrichment 3+1 di lab sistem informasi. Di dalam divisi RNP pun kita mengenal adanya ISPM atau Information System Project Member, yang dimana setiap mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang programming dan ingin mencoba mengerjakan sebuah proyek dapat bergabung di dalam ISPM ini. Nah, mahasiswa semester 1 pun juga bisa mendaftarkan diri untuk bergabung di dalam ISPM ini. Wah, menarik ya. Berarti buat teman-teman Binusian yang tertarik dengan Project ITIS, boleh nih bergabung ke AS Lab Project Member. Oke deh Jeffrey, terima kasih atas penjelasannya. Semoga makin banyak ya yang join ke AS Lab Project Member. Sama-sama. Nah, barusan kita dapat penjelasan dari dua divisi yang ada di LabSisFo. Sekarang, kita akan kenalan dengan divisi yang terakhir, yaitu Divisi Training and Competition, atau yang bisa disingkat TNC. Nah, teman-teman, kalau tadi divisi RNP sering berada di area komputer, divisi TNC ini ketika berkumpul dengan ISK Study Club, lebih sering berdiskusi di meja yang disediakan di dekat pintu masuk. Diskusi yang dilakukan pastinya nggak jauh-jauh dari seputar lomba. Kita akan langsung ngobrol dengan koordinatornya, yaitu Wiza. Halo Wiza, apa kabar? Halo Will, baik. Ada apa nih? Iya nih, jadi aku lagi mau ngenalin divisi-divisi yang ada di LabSisFo ke teman-teman School of Information System. Tadi aku udah sempat mampir nih ke dua divisi yang lain. Tinggal divisi Training and Competition nih yang belum. Aku mau ngobrol-ngobrol langsung dengan koordinatornya, boleh ya? Oh, boleh dong. Nah, Wiza, tadi aku udah mention sekilas nih terkait divisi TNC ini. Tapi biar lebih pasti, boleh dong nih dijelasin lagi ke teman-teman Binusian terkait divisi TNC ini langsung dari koordinatornya. Boleh. Jadi divisi Training and Competition atau yang biasa disebut dengan TNC adalah divisi yang berfokus untuk memfasilitasi mahasiswa School of IS dalam berbagai macam perlombaan dan juga training. Perlombaan yang dimaksud di sini adalah seperti perlombaan Business Case Competition, Business Plan Competition, UI UX Competition, dan juga berbagai macam kompetisi lainnya. Kami punya sebuah klub yang dinamakan ISK Study Club yang berisi mahasiswa-mahasiswa terpilih dari School of IS yang akan sering mewakili School of IS dalam berbagai macam perlombaan. Teman-teman yang bergabung di ISK Study Club member ini akan mendapatkan training rutin dan juga khusus untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, kami juga sering mengadakan training dan juga workshop untuk mahasiswa School of IS secara general dan juga untuk IS member secara spesifik. Kurang lebih begitu. Jadi kami secara overall berfokus untuk mengembangkan potensi mahasiswa School of IS dalam skop perlombaan dan juga training. Oh begitu, berarti mahasiswa yang tergabung di sini yang tadi disebut dengan ISK Study Club member, berarti adalah mahasiswa yang terpilih untuk siap untuk lomba ya. Nah, kalau nanti ada mahasiswa yang menang lomba, itu nanti hadiahnya untuk siapa ya? Jika hadiahnya berupa uang, pastinya untuk mereka. Jadi mahasiswa dapat mengambil hadiah uangnya dan juga sertifikat yang mereka terima. Kami hanya meminta trofi dan juga plakat untuk ditaruh di AS Lab-nya sendiri. Kami juga punya satu halaman khusus di sis.binus.ac.id yang menampilkan list mahasiswa-mahasiswa yang pernah menjuarai berbagai macam banyak lomba. Selain itu, kami juga pasti memposting foto dan juga nama mahasiswa yang pernah menjuarai lomba di School of Information Systems Instagram. Wah, menarik ya. Jadi, udah dapat kesempatan training bareng teman-teman atensi dan dosen-dosen, terus dibiayai lomba, dan kalau menang, hadiahnya bisa dinikmati sendiri ya.
Iya dong. Oke deh Wiza, sepertinya sudah makin jelas nih penjelasan dari divisi TNC. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Will. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari tiap divisi yang ada di LabSisFo. Dijelaskan juga bahwa tiap divisi mempunyai membernya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang mau join menjadi AS Lab member, aku bakal jelasin di mana kamu bisa mendapatkan informasi terkait pendaftarannya. Di sini, terdapat 2 cara untuk mengetahui informasi pendaftaran untuk menjadi AS Lab member. Yang pertama adalah secara online. Kamu bisa mendapatkan informasi dari Instagram School of Information Systems di @school_isbinus. Halaman tersebut akan banyak menyajikan informasi yang penting untuk mahasiswa School of Information Systems, termasuk informasi terkait pendaftaran AS Lab member. Kamu juga bisa mendapatkan informasi dari line School of Information Systems BINUS di @school_isbinus. Informasi secara online juga bisa dilihat di website School of Information Systems di sis.binus.ac.id. Teman-teman juga bisa mengunjungi Facebook di School of Information Systems BINUS University. Keempat platform tersebut dapat kamu pantau secara online apabila kamu tertarik untuk mendaftar sebagai AS Lab member. Nah, cara kedua yang bisa kamu lakukan yaitu ketika onsite. Buat kamu yang berada di sekitar kampus, informasi terkait pendaftaran akan tersebar di mading dekat LabSisFo. Di sini, tidak hanya akan dipajang informasi terkait pendaftaran AS Lab member atau informasi seputar LabSisFo saja, tapi juga terdapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh School of Information System, seperti international seminar, informasi beasiswa, dan kompetisi seperti ini. Nah, selesai sudah virtual tour kita kali ini. Gimana teman-teman? Menarik ya? Di LabSisFo ini, kita saling mendukung teman-teman mahasiswa untuk terus berkembang dan belajar bersama. Jadi, teman-teman bisa langsung aja nih join LabSisFo. Dan jangan lupa selalu memantau website dan sosial media dari School of Information System ya. Akhir kata, saya undur diri. Sampai jumpa di LabSisFo.